Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fitrianto, NIM 2019-33121 dari kelas PGSD 3C Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab soal dari UAS keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar kelas rendah. Saya mengambil jawaban dari artikel uin.alaudin.ac.id karya M. Megawati yang berjudul Teknik Dasar Mendongeng bagi Siswa Kelas Rendah. Menurut M. Megawati, dalam menjelaskan teknik mendongeng bagi siswa kelas dasar yaitu sebagai berikut. Langkah yang baik dalam mendongeng bagi siswa sebaiknya sebagai berikut. 1. Lafal ucapan harus menarik, keras, dan juga jelas. Selanjutnya, intonasi suara mengikuti alur cerita, kapan saat bersuara keras, lembut, dan sebagainya. Suara boleh dibuat berbeda antar tokoh dan narator. Kemudian salah satu yang paling disenangi oleh anak-anak adalah menirukan suara, seperti penekanan karakter suara pada salah satu tokoh atau menirukan suara hewan, yang membuat dongeng menjadi lebih menarik. Kemudian rangkaian kata dan efek suara yang disampaikan hendaknya kreatif agar tidak membosankan. Kemudian lafal ucapan harus menarik, keras, dan jelas. Yang selanjutnya gerak tubuh. Gerak tubuh dapat mempengaruhi cara mendongeng yang baik. Misal dengan menggunakan gerakan tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya saat menirukan tokoh atau menyesuaikan dengan alur cerita. Kemudian yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga mempunyai peranan penting, terutama mata. Dalam mendongeng bagi siswa kelas rendah, sebaiknya isi cerita dongeng tidak perlu terlalu panjang, sebab batas konsentrasi anak terbatas. Anak cenderung cepat bosan dengan cerita yang terlalu panjang dan jalan cerita yang datar. Nah, selanjutnya ke soal yang nomor 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Saya mengambil dari jurnal karya SK Mufidah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman dengan Teknik Reseptif dan Produktif, yang membahas tentang A. Keterampilan produktif itu berbicara dan menulis. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak berbicara dengan menyampaikan pendapat-pendapat materi yang telah disampaikan, sedangkan dalam proses menulis, siswa diajak merangkum materi apa yang telah dipelajari saat pembelajaran berlangsung. Kemudian B. Keterampilan reseptif, yaitu menyimak dan berbicara. Merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung merupakan komunikasi tatap muka. Antara berbicara dan menyimak terdapat hubungan yang erat. Contoh dalam proses pembelajarannya yaitu 1. Sebelum siswa diajak membaca buku, maka siswa tersebut diajak menyimak terlebih dahulu. Yang kedua, siswa biasanya mempelajari pelajaran melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contohnya yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan dalam berbicara. Selanjutnya soal yang ketiga. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Nah, dalam wacana deskripsi, yaitu sebuah paragraf
yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sedangkan untuk wacana persuasif, paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Karena itu, terkadang paragraf persuasi sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian naratif. Naratif ini yaitu jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Kemudian wacana argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahan, atau ide pribadi. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk menyakitkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Nah, selanjutnya soal yang nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik secara lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Nah, kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada perencanaan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tidak hanya menyampaikan ide yang kita pikirkan. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya. Seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan. Sedangkan kuantitas adalah banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi yaitu dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau menyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu cara, menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Tempat kita berbicara, waktu, juga pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Nah, contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Seperti itu contohnya. Kemudian soal yang nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Saya mengutip dari artikel e-jurnal iain.ac.id karya MS Hidayat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dan Tekstual.
Dalam jurnal ini memuat tentang pembelajaran kontekstual dan tekstual. A. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna atau bahan pembelajaran sesuai konteks kehidupan mereka dalam sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural. Pendekatan dan pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran aktif atau active learning. Berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual, metode ini melibatkan metode pembelajaran kontekstual yang melibatkan tentang penalaran siswa terhadap realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami dan menganalisis. Oleh karena itu, metode ini mensyaratkan wacana yang dibedah adalah representasi dari persoalan-persoalan hidup sehari-hari yang dialami secara bersama-sama. Ilmu produksi bukan suatu yang terberi dan memutlakkan pembuktian secara empirik bertitik tolak pada realitas kehidupan itu sendiri. Secara metodologi, ontologi, dan epistemologi, semuanya berdasarkan pada konteks kehidupan itu sendiri, tidak terpisah atau tidak memisahkan diri dari persoalan kehidupan. Contohnya, guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antara pengetahuan. Kemudian, bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian B. Pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah teks, dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan buku-buku sebagai sumber primer atau referensi dan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang statis. Kebenarannya bertumbuh pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas terberikatan. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara gurunya. Kemudian soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Saya mengutip dari jurnal umac.id karya Friska Dwi Yusantika yang berjudul Pengaruh Media Audio dan Audiovisual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas 4. Dalam jurnal tersebut memuat media tradisional dapat digunakan sebagai proyeksi, penguat adat, sebagai alat pendidik, serta dapat digunakan sebagai alat paksaan atau pengendalian sosial agar norma masyarakat tetap dipatuhi. Contohnya yaitu kelompok media tradisional seperti ludruk, kentrung, dan wayang kulit merupakan sarana yang dapat digunakan untuk pendidikan, khususnya keterampilan menyimak. Sedangkan pemanfaatan dari media berbasis teknologi yaitu dapat menarik perhatian siswa. Pembelajaran menjadi menyenangkan, pembelajaran menjadi lebih mudah, dan memberikan pengetahuan lebih kepada siswa serta mempermudah komunikasi.
Contohnya dari media berbasis teknologi adalah salah satunya penggunaan media YouTube dari smartphone. Kemudian nomor 7, jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Memuat dari jurnal repository.uir.ac.id karya Wina berjudul Kemampuan Berbahasa dan Kemampuan Bersastra. Yang pertama, dalam teknik membacakan puisi yaitu tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Menurut Kosasih, intonasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan irama puisi, yakni panduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas, baik alunan keras, lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah, yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan suasana serta makna tertentu. Menurut Aminuddin, lafal yang dimaksud lafal adalah berkaitan dengan melafalkan bunyi ujaran secara cepat, kuat, dan juga jelas sesuai dengan daerah artikulatisnya. Jeda adalah hentian, sementara pada ujaran jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian pesan yang ada dalam puisi adalah pesan yang berupa nasihat dan keinginan penyair yang ingin disampaikan melalui karya puisi yang ditulisnya. Kemudian soal nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Nah, menurut Esti dan kawan-kawan, dalam bermain peran langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu ada 4 langkah, yaitu 1. Membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai. Yang kedua, menentukan watak tokoh dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Ketiga, berlatih secara berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh itu. Yang keempat, menggunakan kostum yang sesuai agar percakapan lebih hidup. Agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu dengan menggunakan metode bermain peran, tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah dengan cara memotivasi peserta didik. Yang kedua, memilih tema yang sesuai. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Yang keempat, pemeranan. Yang kelima, tahapan diskusi dan evaluasi. Yang keenam, melakukan pemeranan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi tahap kedua. Dan yang terakhir, membagi pengalaman yang menarik. Aplikasi dalam bermain peran. Contohnya ketika bermain keterampilan berbicara, yaitu dengan menggunakan media telepon ajaib, di mana siswa akan menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu merangkai naskah, lalu mempraktikkan dengan berdialog. Yang terakhir, nomor 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa.
Dari hasil pendapat di atas, dapat disimpulkan problematika yang dialami guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan guru kurang, sehingga menimbulkan kurangnya semangat guru dalam mengajar, termasuk dalam kompetensi sosial. Yang kedua, kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam membuat alat peraga, termasuk dalam kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kurangnya minat guru dalam mengembangkan diri, kurangnya dalam kompetensi pedagogik. Yang keempat, guru belum dapat menguasai manajemen kelas dan kurang dalam menetapkan strategi yang baik untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, sekian jawaban UAS keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.